bacaan kita pada hari ini, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya silahkan kalian absensi dulu di grup WhatsApp dengan cara menuliskan nama dan nomor absen masing-masing. Jika sudah absen, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kalian simak video berikut ini ya. Masuknya Islam di Asia Tenggara. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan negara yang berpulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Sarana transportasi pada zaman itu adalah pelayaran yang menghubungkan antar negara kepulauan dan negara luar. Sebagai negara kepulauan yang bersifat agraris, Asia Tenggara banyak menghasilkan berbagai tanaman dan rempah-rempah. Oleh karena itu, banyak negara luar yang datang ke Asia Tenggara dalam hubungan perdagangan. Selain itu, mereka juga membawa berbagai macam tujuan termasuk dakwah. Para pedagang yang datang ke kawasan Asia Tenggara membawa agama Islam yang secara perlahan berkembang dengan metode dakwah secara damai. Mereka melaksanakan dakwah sambil berdagang, bersambung hubungan keluarga atau pernikahan, dan relasi damai lainnya. Masuknya agama Islam ke Asia Tenggara ini melalui berbagai jalur, mulai dari teori Cina, Arab, hingga Gujarat. Perkembangan umat Islam di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, Malaysia. Malaysia terletak di semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur yang memiliki luas wilayah sekitar 328.847 km persegi atau 2,5 kali Pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya memiliki luas 1036 km menyeberangi Lautan Cina Selatan. Pada tahun 2002, jumlah penduduk Malaysia berkisar 22.229.040 jiwa. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Sedangkan agama mayoritas di Malaysia adalah Islam 53%, Buddha 17%, Konghucu, Tao, Chinese 11%, Kristen 8,6%, dan Hindu 7%. Sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia menurut Az-Zumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Yang pertama adalah teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Yang kedua, Islam datang dari India yakni Gujarat dan Malabar. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali atau kini disebut dengan Bangladesh. Mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara termasuk di Malaysia, Ahmad M. Sewang menyatakan bahwa
penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda. Yang pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Yang kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi, serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Seiring dengan itu, pola kedua mulai menyebar melalui pihak penguasa di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan, hukum Islam dirumuskan dan diterapkan. Kitab sejarah ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa Muslim. Memasuki awal abad ke-20, bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi sultan-sultan, dan hal itu diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Orang-orang Muslim di Malaysia juga tunduk pada hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum status pribadi dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama atau mahkamah syariah yang diketuai hakim agama. Bersamaan dengan itu, ilmu pengetahuan juga semakin mengalami perkembangan dengan didirikannya perguruan tinggi Islam dan dibentuk fakultas dan jurusan agama. Perguruan tinggi kebanggaan Malaysia adalah Universitas Malaya atau yang kini kita kenal dengan Universitas Kebangsaan Malaysia. Dengan adanya proses Islamisasi di Malaysia, peranan penting dalam pengembangan ajaran Islam semakin intens dilakukan para ulama atau pedagang dari Jazirah Arab. Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual, dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh qori dan qoriah Indonesia. Selain itu, perkembangan Islam di Malaysia semakin terlihat dengan banyaknya masjid yang dibangun dan juga penyelenggaraan jemaah haji yang begitu baik, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain, dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin Muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Yang kedua yaitu Brunei Darussalam. Sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan, sebagaimana tercantum dalam batu tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat. Sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, yaitu Sultan kelima, yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabak, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan. Di masa Sultan Hasan, yaitu Sultan ke-9, masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Pada saat
pemerintahan Sultan Hasan ini, undang-undang Islam yaitu hukum konun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Di samping itu, Sultan Hasan juga telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Qadhi tahun 1955. Langkah lain yang ditempuh Sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei. Pada tahun 1888 sampai 1983, Brunei berada di bawah kekuasaan Inggris. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29 yaitu Sultan Hasanal Bolkiah Muizzuddin wad-Daulah setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 31 Desember 1983. Pada tahun 1839, James Brooke dari Inggris datang ke Sarawak dan menjadi raja di sana serta menyerang Brunei, sehingga Brunei kehilangan kekuasaannya atas Sarawak. Pada tanggal 19 Desember 1846, Pulau Labuan dan sekitarnya diserahkan kepada James Brooke. Sedikit demi sedikit, wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris melalui perusahaan-perusahaan dagang dan pemerintahannya sampai dengan wilayah Brunei kelak berdiri sendiri di bawah Protektorat Inggris di tahun 1984. Pada saat yang sama, Persekutuan Borneo Utara Britania sedang meluaskan penguasaannya di timur laut Borneo. Pada tahun 1888, Brunei menjadi sebuah negeri di bawah perlindungan Kerajaan Britania dengan kedaulatan dalam negerinya. Tetapi, dengan urusan luar negeri tetap diawasi Britania. Pada tahun 1906, Brunei menerima suatu langkah perluasan kekuasaan Britania saat kekuasaan eksekutif dipindahkan kepada seorang residen Britania yang bertugas menasihati Baginda Sultan dalam semua perkara, kecuali hal yang bersangkutan dengan adat istiadat setempat dan agama. Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya telah menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan. Perjanjian tersebut berisi 6 pasal. Akhirnya setelah 96 tahun di bawah pemerintahan Inggris, Brunei resmi menjadi negara merdeka di bawah Sultan Hasanal Bolkiah pada 1 Januari 1984. Brunei Darussalam telah berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Setelah merdeka, Brunei Darussalam menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja. Brunei Darussalam memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri yang dipilih dan diketuai oleh sultan sendiri. Untuk kepentingan penelitian agama Islam, pada tanggal 16 September 1985 didirikan pusat dakwah yang juga bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Itu tadi video pembelajaran mengenai materi kita pada hari ini. Jika ada yang belum paham, silahkan kalian menuliskan pertanyaan di grup WhatsApp dengan mencantumkan nama dan absen kalian masing-masing. Karena waktu kita sudah hampir habis, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.